Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprilia dengan NIM 202030 dari TMC, Program Studi D3 Teknologi Elektromedis, Fakultas Program Vokasi. Baik teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan beberapa review dari makalah yang telah dipresentasikan beberapa waktu lalu. Baik, tugas ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo SPDI. Baik, untuk materi yang pertama yaitu memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila adalah falsafah kenegaraan yang berfokus pada dimensi sosial manusia, yaitu menjalankan kehidupan politis untuk mewujudkan kebaikan bersama atau bonus komune. Sementara itu, Weltanschauung religius dalam berbagai ajaran, tradisi, komunitas, agama, keselamatan atau pembebasan. Dalam kerangka falsafah kenegaraan Pancasila, relasi agama dan negara tidak akan pernah tampil dalam dua wujud ekstrim atau negara agama atau negara yang anti agama. Kemudian materi yang kedua yaitu memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar bagi generasi bangsa di era digital ini. Semakin canggihnya teknologi di masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses sesuatu. Masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial untuk kemajuan agar lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya ada pemahaman tentang bela negara, maka perlu dijembatani tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koordinir negara kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan dengan Pancasila yang digunakan sebagai pedoman atau digunakan sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Materi yang kedua yaitu memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital ini. Lahirnya Pancasila pada tahun 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai leluhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi yang canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu filosofi Pancasila. Filosofi Pancasila menurut satu, yaitu tokoh Insinyur Soekarno. Filsafat Pancasila diartikan sebagai pondasi yang dibuat secara mandiri oleh bangsa Indonesia lantaran poin per poin yang membuat Pancasila diambil dari budaya dan tradisi luhur bangsa Indonesia yang lahir dari hasil akulturasi dan asimilasi budaya India. Kemudian yang kedua yaitu menurut Soeharto. Filsafat Pancasila dalam butir per butir digiring menjadi Indonesia dan mengganti cara perspektif dalam budaya Indonesia sehingga menghasilkan sebuah aliran yang disebut dengan Pancasila Truly Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu aspek histori, filosofi,
dan yuridis Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Oke, tadi kita udah membahas histori dan filosofi tentang Pancasila bagi generasi bangsa di era digital ini. Selanjutnya pasti teman-teman bertanya nih, apa sih yuridis Pancasila? Secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan tentang histori, filosofi, dan yuridis bagi negara, maka kita dapat mengartikan atau dapat menerjemahkan bahwa ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam suatu negara atau sangat diperlukan dalam suatu negara. Tanpa ketiga aspek tersebut, maka suatu negara itu akan terombang-ambing atau ibarat perahu di lautan tanpa kendali itu ya, terombang-ambing diterjang ombak. Tanpa adanya suatu sejarah yang memperkuat keyakinan kita dan suatu landasan untuk melangkah menuju negara yang lebih baik. Yaitu tadi kita gunakan Pancasila. Suatu negara juga harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak terjadi perpecahan. Kemudian Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya itu merupakan sumber dari segala hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi segala peraturan yang ada harus berlandaskan dengan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagamaan, terutama keberagamaan menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital ini. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini menjadi dasar atau sebuah pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasar adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Agar penerapan nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana dan diperlukan adanya pelajaran pendidikan Pancasila di setiap sekolah, hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak, berjiwa kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mensukseskan terbentuknya suatu moral yang baik, pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis. Tidak hanya itu, Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tak hanya itu, untuk membekali diri semisal mungkin dalam semaksimal mungkin ya dalam menguasai teknologi modern, terutama pada era digital ini. Kemudian ada menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong sudah mendarah daging ya di Indonesia sendiri, bahkan menjadi kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat pada masyarakat. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan bermasyarakat. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras, suku, dan status sosial lainnya. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila dan nilai gotong royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi nilai-nilai dasar dari bermasyarakat Indonesia, karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi dan pegangan hidup berbangsa. Kemudian ada sila pertama menurut agama-agama di Indonesia. Yang pertama itu pandangan agama Buddha dalam kitab suci
Pitaka. Ini dilansir dari Rashid 2002 P177. Sejak awal kehadiran agama Buddha datang ke Nusantara yang sangat ramah, toleran terhadap masyarakat yang ada di Nusantara, memang di dalam ajaran Sang Buddha pernah mengajarkan tentang pentingnya sikap toleran dan saling menghormati terhadap masyarakat yang berbeda agama dengan mereka. Kemudian yang kedua ada pandangan agama Hindu. Dalam keyakinan Hindu, Dharma terbentuk bangsa Indonesia didorong oleh semboyan satu nusa, satu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam segala bentuk gerakan bangsa Indonesia, landasan filosofis tersebut merupakan aplikasi dari nilai agama. Kutipan ini dilansir di Putra 1996 P112. Kemudian yang C, pandangan Konghucu, sila pertama dipandang sejalan dengan pandangan Nabi Kongzi, yang mengajarkan umatnya untuk tidak mengungguli siapapun. Kitab Sisu mengatakan agar jangan merendahkan umat lain demi martabat dan keluruhan agama Konghucu. Agama Konghucu mengajarkan bahwa Tuhan yang memberikan kemerdekaan, oleh sebab itu kita harus menjaga. Kemudian yang D, ada pandangan Katolik mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa. Oleh umat Katolik dipandang sebagai titik temu dan dasar pijak bersama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain dalam menjiwai usaha bersama membangun bangsa dan negara berdasarkan keseluruhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tindakan yang keluar sebagai perilaku publik atau umum merupakan ungkapan bersama dengan pemeluk agama lain, itulah wujud sejauh menyikapkan sikap ketuhanan seturut iman menurut agama masing-masing. Dilansir dari Harda Wiryana tahun 2011 P19. Kemudian yang E, pandangan Kristen Protestan. Gereja sebagai tubuh Kristus, artinya keberadaan gereja harus saling peduli dan berbagi dengan orang lain. Sikap tersebut merupakan jalan terbaik untuk melaksanakan kesaksian dengan cara dialog yang menyangkutkan kehidupan bersama. Hal ini merupakan identitas kekristenan di dalam diri seseorang Kristiani terpanggil untuk mengasihi Allah, sesama atau tetangga. Pandangan Islam ada berbagai macam pandangan dalam golongan Islam. Yang pertama, yang A, pandangan Islam fundamentalis di Indonesia. Kelompok Islam fundamentalis menganggap bahwa Islamlah yang bisa menafsirkan Pancasila dengan baik. Salah satunya ialah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kalangan Islam fundamentalis, Tuhan yang dimaksud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hukum syariat Islam bagi kalangan Islam fundamentalis ini perlu mendapatkan legitimasi hukum ke dalam sistem undang-undang di Indonesia. Kemudian ada Islam fundamentalis menolak pluralisme agama dan memiliki klaim kebenaran yang melangit. Ini diambil atau dilansir dari Abbas 2005 P182. Bagi penulis, manusia bisa saja keyakinan bahwa agama yang paling benar, tetapi menjadi salah bila jika manusia tersebut menghakimi agama di luar keyakinannya. Islam fundamentalis sangat menaruh kebencian terhadap non-muslim, oleh karena itu mereka adalah musuh. Quran surah 4 ayat 101 dilansir dari Abbas 2005 P187. Kemudian ada pandangan Islam radikalis Islam. Radikal adalah kelompok agama yang menyetujui tindakan kekerasan berlawanan dengan pengajaran atau aturan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang mereka pahami. Tentunya tidak semua penganut Islam menyetujui akan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal ini. Perilaku kekerasan itu ditempatkan sebagai perilaku kriminal karena hal tersebut berimbas terhadap hilangnya rasa aman di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama telah menyimpang dari nilai agama maupun nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Hal itu demikian dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan konstitusi. Kemudian yang terakhir ada pandangan Islam moderat. Kelompok Islam moderat memang tidak menghendaki adopsi hukum agama Islam yang menjadi hukum nasional, baik diberlakukan di berbagai tempat di Indonesia ataupun keseluruhan. Bahkan sebagian umat Islam itu sendiri ada yang tidak setuju dengan
pemberlakuan hukum syariah tersebut karena banyak ketentuan-ketentuan dalam syariah yang dianggap tidak sejalan dengan sistem demokrasi dan nilai toleransi yang ada di Indonesia. Kutipan ini diambil dari Abdillah tahun 2005 P4. Bagi kalangan Islam modern, Pancasila dipandang secara akidah maupun syariah bersifat Islam karena beberapa alasan sebagai berikut. Itu dilansir dari Syaiful Arif tahun 2016 P240 sampai P240 sampai 216. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.